Yang digugat itu adalah KIP. Jadi UGM menolak putusan KIP yang menyatakan bahwa dokumen harus dibuka. Si UGM itu betul-betul mati-matian membela Jokowi. Sebuah skenario baru ini merupakan suatu rangkaian konspirasi yang tidak lain dan tidak bukan adalah gerakan mafia. Cuma hanya Jokowi yang bisa lulus 2 kali dalam setahun di UGM. Kalian tidak percaya? Ini kita simak videonya. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5 yang memang merupakan indeks prestasi minimal. Sudah percaya kan? Pak Bintang, ada fenomena yang baru sekaitan dengan misteri ijazah Joko Widodo yang diduga palsu. Kemarin Pak Bintang kan kabarnya menghadiri satu peristiwa, yakni gugatan UGM terhadap KIP, Komisi Informasi Publik. Nah, kalau saya melihat ini kok nampaknya terbolak-balik. Seharusnya itu kan yang digugat itu kan UGM yang sampai sekarang ini tidak kunjung melakukan keterbukaan sekaitan dengan ijazahnya yang diduga bernama Joko Widodo. Nah, ini juga sudah dimulai sebenarnya jauh-jauh hari ya, ketika Joko Widodo kan yang seharusnya menjadi tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsunya. Tapi ini lagi-lagi yang dilaporkan adalah Roy CS yang sekarang ditersangkakan. Ini kan sebenarnya dunia persilatan hukum kita ini kayaknya sudah terbolak-balik. Mana yang harus dituntut, mana yang harus digugat, mana yang harus menjadi tersangka, mana yang harus ditersangkakan. Nah, saya pengen dengar nih dari Pak Bintang yang juga menghadiri kemarin sidangnya di mana, terus apa substansi yang sangat menarik yang bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat kita. Monggo Pak Bintang. Ya, seperti yang saya sampaikan, hukum kita itu sudah menjadi arena pergulatan. Udah nggak jelas pihak-pihak yang bergulat itu bisa macam-macam. Tapi terus terang ya, soal gugatan oleh UGM ini saya juga merasa agak terlambat ya, terlambat tahu bahwa sebetulnya Komisi Informasi Publik ya, KIP. Nah, itu konon ya tanggal 24 April itu sudah membuat keputusan final bahwa semua lembaga yang mempunyai dokumen tentang yang terkait dengan publik ya, itu harus membuka diri untuk memperlihatkan atau menyampaikan secara terbuka semua dokumen yang menyangkut publik dan pejabat publik untuk diinformasikan bagi tentu saja mereka yang membutuhkan. Jadi termasuk di situ karena masalah yang ditangani KIP akhir-akhir ini adalah gugatan yang disebut gugatan Bon Jovi ya. Jadi atas tuntutan ya dari beberapa pihak itu tentang dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ijazah palsu, tentang ijazah lah ya, tentang ijazah yang menyangkut Jokowi serta prosesnya dari sejak Jokowi mengajukan diri sebagai wali kota sampai menjadi presiden ya, antara lain
lewat KPU toh, harus lewat KPU. Ini digugat oleh beberapa kelompok. Di antara mereka adalah teman-teman saya juga, ada teman-teman dari ITB, ada juga saudara Lukas Luarso, wartawan senior itu zamannya Pak Harto itu. Ya. Itu yang membuat istilah aku musuh politik Soeharto itu dia. Ya, jadi saya kenal baik sama Mas Lukas itu. Atas putusan KIP yang mengharuskan membuka dokumen itu, terutama itu ditujukan kepada UGM. UGM diharuskan untuk membuka dokumen tentang yang terkait dengan ijazah Jokowi. Ya, selama ini yang ditutup-tutupi itu adalah antara lain adalah transkripnya, ya, nilai, kemudian ya banyak yang lain lah, ya, di mana saya pribadi bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya UGM itu, atau lebih tepatnya Ova Emilia, rektor, dan rektorat UGM itu menerbitkan ijazah untuk Jokowi yang melanggar syarat akademis maupun administratif. Itu satu. UGM tidak pernah mengatakan bahwa Jokowi yang diberi ijazah ini, S1-nya, ya, itu adalah presiden. Jadi mungkin Jokowi yang lain. Dan syarat-syarat itu antara lain adalah bahwa lembar pertama, lembar depan itu ditulis dengan komputer baru, ya. Tetapi isinya itu masih ketikan lama, mesin ketik lama. Lalu tidak ada lembar pengesahan, tanda tangan dari dekan lain, kemudian juga tidak dilampiri atau dokumen lain seperti transkrip tidak ada, ya, bahwa semuanya katanya sudah diserahkan kepada Polri. Nah, ini menurut pendapat saya pelanggaran yang dilakukan, pelanggaran terhadap syarat akademis maupun syarat administratif. Sekalipun tanggung jawabnya itu sebetulnya ada pada rektorat tahun 85. Kalau menurut Sofyan Effendi, bahkan sebelum 85 itu, Sofyan Effendi itu rektor, mantan rektor ya. Sebelum tahun 85 itu, Jokowi itu drop out. Jadi nggak pernah menyelesaikan kesarjanaannya. Nah, tetapi kalaulah kemudian ditanyakan mengenai siapa yang bertanggung jawab, itu rektorat lama, bukan Ova Emilia dan rektorat yang sekarang. Tetapi begitu gegap gempitanya Ova Emilia dengan rektorat yang sekarang itu membela mati-matian Jokowi bahwa memang pernah diterbitkan ijazah untuk S1 untuk Jokowi. Nah, ini pernyataan itu akibat dari serangan bertubi-tubi dari berbagai macam pihak, termasuk yang kemudian menjadi tersangka Roy Suryo dan Tifa minus Rismon, bahkan bukan menjadi tersangka saja, katanya udah jadi terdakwa, sekalipun belum resmi ya, karena belum ada pernyataan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi serangan itu dari berbagai pihak, bahkan dilakukan berbagai macam tindakan hukum ya di Jakarta oleh PN Pusat, lalu di Solo, di PN Solo, bahkan pernah di Sleman, ya kan? Nah, di mana semua itu UGM menjadi bagian daripada yang digugat, menjadi bagian daripada pihak yang tergugat. Tetapi sekarang ini udah berubah, malah UGM yang kemudian menggugat. Nah, yang
pernah saya dengar yang digugat itu adalah KIP. Jadi UGM menolak putusan KIP yang menyatakan bahwa dokumen harus dibuka. Jadi UGM merasa segala dokumen itu harus ditutup. Tidak boleh dibuka kepada umum karena khususnya dokumen untuk Jokowi itu adalah dokumen pribadinya Jokowi. Jadi ini hebat sekali ini si UGM itu betul-betul mati-matian membela Jokowi. Pertanyaannya, ada apa? Apakah ada unsur politik? Apakah ada sekedar unsur uang? Atau yang lain? Nah, yang lain itu bisa saja seperti yang pernah saya duga, Jokowi itu double agent RRC dan Amerika. Jadi apakah ada unsur asing di sini yang membackup Jokowi sedemikian rupa sehingga Ova Emilia itu merasa Jokowi harus dibela mati-matian. Itu yang saya tahu. Lalu kemudian ternyata yang digunakan sebagai lembaga tempat menggugat itu adalah PT UN Jakarta. Kenapa bukan PT UN Jogja? Memang di dalam soal gugat-menggugat itu yang diprioritaskan itu adalah keinginan penggugat. Jadi kalau penggugat UGM itu memang menginginkan PT UN Jakarta dengan alasan bahwa yang tergugat itu, KIP itu ada di Jakarta, bahkan jaringan dari KIP itu ada di Jakarta, seperti Bon Jovi, ya kan? Bon Nah, Jovi. ternyata Bon Jovi itu dilibatkan sebagai tergugat, sehingga ketika gugatan diajukan, lalu harus ditanggapi, maka si penjawab terhadap gugatan itu tidak hanya KIP tetapi juga Bon Jovi. Karena Bon Jovi lah yang kemudian mendesak KIP untuk menyampaikan putusannya, dan bahkan sudah menjadi putusan final bahwa dokumen itu harus terbuka untuk umum. Ya. Jadi saya membaca undangan dari Bon Jovi itu, saya pengen tahu lebih lanjut, dan ternyata memang begitu. Nah, di dalam perdata itu sebetulnya dibolehkan yang namanya tergugat intervensi. Semula saya mengira bahwa Bon Jovi itu adalah tergugat intervensi, ternyata enggak. Ternyata dia memang tergugat dua lah, katakanlah, misalnya begitu ya. Lalu diwajibkan untuk menjawab gugatan tersebut. Nah, jadi kemarin tanggal 8 ya? Iya, 8. Ya, tanggal 8 itu saya datang di dalam konferensi persnya Bon Jovi yang menjelaskan sejarahnya, sejarah daripada gugatan tersebut. Nah, berkaitan dengan itu, mereka mulai berpikir, ya teman-teman ini mulai berpikir-pikir bahwa mestinya ada tergugat intervensi. Misalnya saja Roy Suryo atau Tifa, ya, yang sekarang menjadi tersangka garis miring terdakwa, itu bisa menjadi melakukan intervensi dan ikut memberikan kontribusinya, ya, terhadap gugatan oleh UGM itu. Ya nggak cuma itu aja, masih tersangka lain-lain seperti Rizal Fadila, seperti Kurnia, juga Rustam Effendi, itu bisa menjadi tergugat intervensi dan menyampaikan kontribusinya, ya, ya bisa berupa
bukti dan lain-lain, ya, kesaksian dan lain-lain. Yang menarik adalah ini kan masalah hukum nggak pernah selesai. Nah, saya pernah menyampaikan sebetulnya kalau dicari dari sejak awal, dari 2005 sampai sekarang 21 tahun, itu bukti-bukti itu sudah tinggal mengambil ya, ngumpulin orang. Nah, dan dugaan saya Mahkamah Agung sudah punya. Tapi kenapa nggak bergerak ini Mahkamah Agung? Nah itulah yang saya sayangkan. Maka saya mengatakan bahwa sebetulnya Mahkamah Agung itu udah tinggal menyampaikan semacam fatwa ya. Pak Jokowi coba perlihatkan ijazahnya. Atau kalau kemudian Mahkamah Agung juga sudah semakin yakin bahwa ijazah itu tidak ada. Ini penting juga, karena yang disampaikan oleh UGM, yang diterbitkan oleh UGM itu atas nama Joko Widodo, yang belum tentu adalah presiden, belum tentu adalah gubernur DKI, sehingga ya memang nggak ada, ijazahnya nggak ada. Lalu ijazah apa yang dipakai itu kan? Berarti kan ada ijazahnya orang lain yang dipakai. Antara lain yang seperti pernah saya sampaikan, itu mengambil dari ijazah iparnya Hari Mulyono. Hari Mulyono, adik iparnya yang menikah dengan adiknya, yaitu Hidayati. Nah, ijazahnya ijazah Hari Mulyono ya, tinggal diubah namanya ya. Kemudian nomornya juga lalu ditempel dengan foto yang dia pikir itu fotonya dia, padahal dia nyuri dari orang lain lagi ya. Nah, sehingga kemudian menjadi salah satu perkara kan. Nah, kalau Mahkamah Agung mempunyai kesimpulan seperti itu, bahwa ijazah-ijazah yang dipakai oleh Jokowi itu ijazah lain, nyuri dari Hari Mulyono, maka fatwanya tidak lagi coba perlihatkan ijazahmu yang asli, tetapi langsung tangkap aja. Ya pasti dia berbohong, ya, melakukan penipuan. Bukan ijazahnya tapi dipakai sampai kemudian menjadi presiden 21 tahun. Iya. Pasti orang-orang di Mahkamah Agung itu orang-orang jagoan lah. Betul. Ya, jagoan dan ngerti hukum, ya kan? Tidak boleh membiarkan keadaan berlarut-larut begini, ya kan? Bahkan kalau memang betul yakin bahwa itu mencuri dari Hari Mulyono, ya polisi yang diperintahkan untuk melakukan penyelidikan ulang, ya kan? Nah, yang kedua yang kemudian bisa kita pakai sebagai sarana adalah Komnas HAM. Nah, menarik ini Komnas HAM ini. Iya ya, Komnas HAM itu harus tampil. Tidak hanya sekedar ini pelanggaran hukum, tetapi pelanggaran HAM. Termasuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Jokowi sendiri, ya di dalam setiap pemilu kan, antara lain yang mati KPPS ya, yang meninggal hampir 900 orang, lalu kilometer 50, lalu ya banyak pelanggaran HAM yang lain, ya, termasuk sebetulnya menipu ini kan juga melanggar hak asasi manusianya rakyat Indonesia. Iya. Ya kan? Ini bagian daripada itu. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran yang lain selama 21 tahun. Iya. Ada korupsi dan sebagainya. Iya. Penipuan dari sejak SMK ya, sampai kemudian HUS dan IKN. Ya kan? Ini bagian daripada wilayahnya Komnas HAM. Iya.
Tapi kalau mengharap ke Komnas HAM, saya sudah membaca beberapa lembaga. Tadi Mahkamah Agung tidak kunjung bergerak. Terus kemudian kalau Komnas HAM, itu juga sebetulnya ada beberapa lembaga lain yang seharusnya bereaksi atau merespon. Seperti halnya Kompolnas, kemudian Ombudsman dan Komnas HAM yang sudah dilakukan oleh timnya Roy Suryo CS. Tapi baik Kompolnas, Ombudsman, yang terakhir juga soal Komnas HAM. Bahkan waktu kita mengadukan, artinya Roy Suryo CS waktu mengadukan, waktu itu masih ada Rismon dan Dr. Tifa, itu surat yang dikirimkan ke Komnas HAM itu tidak kunjung ditanggapi. Ketika mereka baru datang, baru ada surat permintaan dari Roy Suryo CS tentang kasus ijazah palsu tadi. Ini juga terjadi di Kompolnas dan di Ombudsman. Artinya yang saya mau garis bawahi, apakah memang lembaga-lembaga yang tadi hanya untuk tampil sebagai pemanis dan melindungi kekuasaan? Karena memang jelas tadi Pak Bintang mengatakan dibentuknya salah satunya ini Komnas HAM ada pelanggaran, ya terutama memang pelanggaran terhadap waktu itu Roy Suryo dilaporkan oleh si Joko tentang penghinaan. Nah tapi tidak kunjung diungkap, bahkan nama Komnas HAM itu dihadirkan ke gelar khusus waktu itu yang di Bareskrim, dan ketika dikonfirmasi oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa itu ternyata bukan Komnas HAM. Berarti siapa di sana? Nah ini kan sengkarut yang terjadi di dalam lembaga yang seharusnya itu mampu juga merespon soal ijazah ini, Pak. Ya itu tadi, jadi lembaga-lembaga itu selain merasa dibayari oleh negara, dibayari oleh mungkin dari kantongnya Jokowi sendiri, dibayari oleh kantongnya Prabowo sendiri, ya tidak pernah berpikir bahwa itu adalah pajak dari rakyat. Mereka itu sebetulnya tidak hanya melindungi kekuasaan itu, tetapi juga melindungi duitnya, gajinya. Jadi mereka itu memakan gaji buta. Saya udah ombudsman itu udah pengalaman lah saya, ya. Lalu Komnas HAM juga begitu, ya. Ya itu tadi yang saya pernah sampaikan, Komnas HAM yang terbaik itu ya Komnas HAM yang pertama yang dibentuk oleh Pak Harto dan mengangkat Ali Said SH sebagai ketua yang pertama, dan tim yang duduk di situ orang-orang hebat, ya. Bahaduruddin Lopa almarhum, ya, kemudian Marjuita Rusman, Miriam Budiarjo, itu orang-orang hebat. Jadi ya contoh yang lain, ya, ketika saya dituduh melakukan subversif, tindakan subversif, itu tim Komnas HAM di bawah pimpinan Marjuita Rusman Ali Said dan Albert Hasibuan juga. Oh iya, bukan Ali Said tadi. Kenapa? Bukan Ali Said waktu itu. Oh, enggak, maksud saya tim yang itu menjenguk saya. Menjenguk saya di tahanan kejaksaan. Ya pasti perintah dari atau izin dari Ali Said, ya. Tetapi disitu Albert Hasibuan, lawyer juga dia, kemudian Baharuddin Lopa, Marjuita Rusman datang menengok saya di tahanan Kejaksaan Agung, ya. Jadi itulah mereka sangat peduli. Bahkan ketika saya diadili di PN Jakarta Pusat, mereka datang untuk menyaksikan apakah benar hakim itu menjalankan kewajibannya. So, pelanggaran dari hakim itu bagian dari pelanggaran atas hak asasi manusia. Nah, kita kaitkan sekarang dengan ijazah itu. Apakah Komnas HAM yang sekarang itu datang mengunjungi PN Jakarta Pusat ketika Egy Sujana mengadukan
Jokowi? Nggak ada. Apakah Komnas HAM datang ke Solo Ya, untuk menyaksikan pengadilan Bambang Tri. Bambang Tri? Nggak ada. Jadi mereka itu makan gaji buta. Mereka tuh brengsek lah. Mereka brengsek mereka. Lah, saya di zamannya Pak Harto, saya musuh politik Pak Harto. Komnas HAM itu melihat, menyaksikan, hadir waktu saya diadili. Bahkan ketika rumah saya ditimpuk batu sama orang tak dikenal, 3 orang polisi diperintahkan untuk menjaga rumah saya. Wah, itu luar biasa itu. Nah, jadi Komnas HAM nggak bisa apa-apa. Oh ya, ada peristiwa penting ya. Itu di DKI itu didirikan Komdaham, Komisi Daerah HAM, bukan nasional. Ya, ada di DKI. Yang mimpin itu Nur Syahbani Kaca Sungkana. Itu saya itu berpikir ya, karena saya kenal baik sama Nur Syahbani itu, ya kan. Nah, ketika saya ditangkap tanpa surat ya, dan sudah langsung tersangka, ditangkap saya, dibawa ke Makobrimob ya, Makobrimob di Depok. Di Depok situ. Sebelum kemudian masuk ke tahanan Polda Metro. Oh, Polda Metro. Iya kan? Iya. Saya itu berpikir-pikir ya, ini kalau zamannya Pak Harto ini Nur Syahbani paling tidak ya, itu nengok saya gitu. Iya kan? Iya. Lah, tidak ada surat tersangka, tidak ada surat penangkapan, tidak ada surat penahanan, ya. Tiba-tiba saya ditangkap polisi, diperiksa di Brimob, lalu dimasukkan ke Polda Metro, hampir 4 bulan. Tidak ada satu orang pun dari Komnas HAM yang nengok, ya, untuk yang menjalankan tugasnya, ya kan? Dan nggak ada yang lain lah. Nah, jadi kembali kepada persoalan ijazah palsu ini, saya menyimpulkan juga ada keraguan-raguan dari pihak Kejaksaan Tinggi untuk menyeret Roy Suryo dan Tifa ke pengadilan Jakarta Selatan. Siapa jaksa penuntut umumnya pun sampai hari ini udah sebulan lebih tidak pernah terungkap, bahkan mungkin tidak pernah ditunjuk. Lalu si jaksa penuntut umum ini pun tidak menyampaikan surat dakwaannya, tidak kunjung menyampaikan surat dakwaannya kepada Ketua Pengadilan Jakarta Selatan. Ada apa ini? Ya, ini sebetulnya dari pihak mereka sendiri, pihak Jokowi dan konco-konconya itu yang saya sebut sebagai mafia ijazah. Ya, karena UGM sampai berani menyampaikan gugatan kepada PT UN Jakarta ini, sebuah skenario baru yang saya anggap ini merupakan suatu rangkaian konspirasi yang tidak lain dan tidak bukan adalah gerakan mafia ijazah. Nah, kalau kemudian Tifa dan Roy tidak pernah dipanggil sebagai terdakwa, ini berarti kan sebetulnya mereka mulai ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Sebab dengan adanya pengadilan dibuka, pernah saya sampaikan bahwa Jokowi akan menjadi orang pertama yang menjadi saksi, dan di situ dia diminta oleh hakim
juga dipaksa oleh para terdakwa dan pengacara untuk menyampaikan keluhannya. Ya sebetulnya tinggal gampang aja. Nah, pertanyaan dari hakim, sebetulnya Anda itu punya ijazah apa enggak? Gitu. Ya kan? Nah, apa jawaban dari Jokowi? Dia nggak akan bisa menyampaikan jawaban itu karena dia nanti akan dituntut untuk menunjukkan ijazahnya yang sebetulnya tidak ada. Jadi inilah yang membuat Kejaksaan Tinggi itu ragu-ragu, ya kan? Lalu memunculkan skenario baru, suruh UGM yang kemudian menuntut menggugat KIP, termasuk Bon Jovi, dan kemungkinan nanti akan menjadi suatu yang lebih besar lagi ketika orang-orang ikut mendaftarkan diri sebagai tergugat intervensi. Maka ini saya anggap sebagai suatu skenario baru untuk menyelamatkan PN Jakarta Selatan. Sebetulnya selain untuk menyelamatkan PN Jakarta Selatan, sebetulnya upaya gugatan UGM terhadap KIP itu sebetulnya upaya untuk juga jangan sampai apa yang selama ini kekeh dipertahankan oleh UGM untuk tidak mau mengeluarkan informasi kepada publik. Nah, ini adalah hanya upaya mengulur waktu. Iya. Ya. Mengulur waktu sampai kapan? Sampai, kalau dari pihak saya ya, bagi kita ya, Iya. mengulur waktu sampai sampai Prabowo jatuh. Atau sampai Joko Widodo mati. Ya, sampai Jokowi mati atau dibunuh orang, ditembak orang, harus selesai. Jadi kita perlu memperhatikan adanya tahapan baru nanti. Iya. Ya, tapi sebetulnya ya masalah ini akan menjadi reda dan selesai apabila Ova Emilia ini dipecat oleh wali amanat UGM untuk menyelamatkan UGM. Iya. Nah, ini dengan anggapan bahwa Ova Emilia ini bersama dengan rektorat yang sekarang itu mencederai nama UGM. Jadi perlu penyelamatan UGM sehingga muncullah, katakanlah sebagai jalan keluarnya, wali amanah itu memecat Ova Emilia. Untuk apa dia bertanggung jawab yang sebetulnya yang bertanggung jawab itu adalah Rektorat 85? Ya, untuk apa dia mati-matian begitu? Pasti ada kesalahan, dan kesalahan itu hanya akan selesai dengan cara menghukum Ova Emilia. Jadi dugaan saya yang menggugat UGM yang menggugat KIP lewat PT PT-UN itu adalah Ova Emilia CS, Rektorat CS, bukan UGM-nya. Iya. Tapi bisa jadi bumerang ya kan sebetulnya. Oh iya, sebetulnya tidak cuma Mahkamah Agung, tidak cuma DPR, MPR, Komnas HAM, ya, Ombudsman, Kompolnas juga. Iya, Kompolnas, polisi ya. Tetapi wali amanat UGM itu bisa menyelesaikan persoalan ini. Nah, ini apa wali amanatnya juga disuap. Nah, ini kan kemudian menjadi pertanyaan publik. Iya. Menjadi liar. Ya. Ya, nah, itulah yang saya sebut tadi mafia itu.